Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin sepakat melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 yang di dalamnya berisikan tentang perpindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin sepakat melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 yang di dalamnya berisikan tentang perpindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. 8 fraksi di DPRD Banjarmasin menyatakan sepakat dilakukan judicial review dalam rapat paripurna yang digelar jelang tengah hari Kamis 24 Maret 2022. Menyerah wajah sampai ke puting, arah menyerah. Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya usai rapat paripurna Waitakuni Prima TV memedahkan 8 fraksi sepakat dengan pendapat yang disampaikan pemerintah Kota Banjarmasin agar dilakukan upaya uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 yang di dalamnya berisikan perpindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun menilai mekanisme terbentuknya undang-undang tersebut kada sesuai dengan ketentuan pembentukan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan uji materi khususnya pasal yang berkaitan pemindahan ibu kota Kalimantan Selatan lantaran dalam perumusan wan pembahasannya kada melibatkan pemerintah Kota Banjarmasin. 8 tahun 2022 itu kita satu visi dengan kepala daerah untuk berjuang dengan memakai semboyan wajah sampai ke puting bahwa kita tetap ingin mempertahankan status ibu kota di Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan perjuangan kita mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Pertimbangan utama dari Dewan sendiri nih Pak dalam rapat fraksi tadi Pak, dalam tanggapannya mungkin apa nih Pak? Ya, untuk garis besarnya pertimbangannya itu mekanisme pembentukan peraturan undang-undang tersebut itu tidak kita anggap masih tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan karena hampir tidak adanya dilibatkannya pemerintah Kota Banjarmasin selaku ibu kota sebelum diputuskan bahwa Banjarbaru sebagai ibu kota tidak ada dilibatkan oleh masyarakat untuk sosialisasi dan keputusan itu kita anggap masih cacat hukum. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina berharap semangat seluruh elemen serta restu warga Kota Seribu Sungai ini maka tujuan bersama mengembalikan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarmasin dapat terwujud. Menurut Ibnu Sina, waktu yang diberikan untuk melakukan langkah bersama bagian hukum Setda Banjarmasin dalam menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi hanya 45 hari untuk uji formil setelah 16 Maret lalu. Tetapi untuk uji material tanpa diberikan batas waktu. Yang inti adalah bagian hukum. Karena itu kan yang instrumen pemerintah daerah. Bisa juga kita minta bantuan kepada akademisi, perguruan tinggi, kemudian juga mungkin pengacara atau yang saat ini kan sudah diserahkan oleh beberapa dewan kelurahan, dewan porkot, kemudian institusi masyarakat secara pribadi dan juga kelompok masyarakat kepada BLF ya yang secara resmi sudah disampaikan. Nah, oleh karena itu saya kira ini adalah bagian dari tugas sejarah kita mengembalikan sejarah Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan ibu kota Provinsi Kalimantan pada awalnya 8 provinsi yang dibentuk oleh Bung Karno ketika Indonesia ini lahir. Jadi saya kira itu yang menjadi alasan utama. Mudah-mudahan ini didukung dan mudah-mudahan hakim-hakim konstitusi bisa menilai secara objektif agar undang-undang ini kemudian bisa dikembalikan bahwa ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarmasin.